Welcome back guys. Berjumpa lagi dengan sedulur 5 film kali ini. Mimin mau membawakan film Pembantaian Dukun Santet. 2025 adalah film horor thriller Indonesia yang terinspirasi dari tragedi nyata di Banyuwangi tahun 1998. Berfokus pada teror di sebuah pesantren, Satrio, Kevin Ardilova, berjuang menyelamatkan diri dan mengungkap masa lalu keluarganya di tengah pembunuhan brutal oleh kelompok misterius bertopeng. Langsung ke alur ceritanya, guys. Cerita diawali seorang santriwati bernama Anissa. Di sini Anissa ditanya temanya soal semalam. Anissa melihat apa? Anissa belum menjawab, tertabrak santriwan bernama Satrio. Di sini Satrio bertanya tentang apa yang Anissa lihat, tapi Anissa tidak menanggapinya. Waalaikumsalam. Scene berganti di mana mereka sedang belajar mengaji. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa belajar mengajar saat ini diliburkan. Untuk tugas mereka disuruh menyelesaikan di asrama masing-masing. Di sini Ustadz Bagas dan Ridwan meributkan masalah pengumuman tadi. Tapi untung ada yang melerai. Scene berganti, Satrio menghampiri Anissa untuk mempertanyakan masalah Anissa melihat jurik. Tapi sebelum mereka bercerita panjang lebar, Ustadz Ridwan datang dan menegur Satrio. Naasnya lagi Satrio dan Ali ketahuan soal dia habis merokok. Ustadz Ridwan menyuruh mereka balik ke tempat masing-masing. Malam pun berganti, di mana Satrio bercerita kepada Ali tentang anehnya pesantren ini. Ustadz pada nggak terlihat dan santri banyak yang keluar. Tapi Ali menanggapi pertanyaan Satrio dengan santai. Mungkin lagi ada urusan, tapi rasa penasaran Satrio sangat tinggi. Jurik sialan. Jurik Bobby. Anissa sangat ketakutan. Di saat Anissa sembunyi, Anissa melihat seseorang menemukan barang santet yang tertanam di tanah. Cerita berganti, di mana Ustadz Samir mendatangi jenazah rekannya. Beliau berkata, "Kalau ada Pak Kiai pasti kalian sudah dimakamkan." Ketika Anissa lari dari kejaran demit, Anissa menabrak Satrio. Di saat itu juga Ustadz Amir menjerit karena habis disemprot jurik pocong. Bak artis baru tenar, Ustadz Amir didatangi banyak santri untuk menonton. Di sini Anissa berkata bahwa Ustadz kena santet. Sebelum obrolan itu terjadi, Ustadz Ridwan sudah membubarkan. Singkat cerita, Pak Kiai datang. Di sini Pak Kiai bertanya soal jenazah yang belum ditemukan. Kenapa belum disolati? Itu hak bagi jenazah. Dan Pak Kiai sudah mempercayakan semuanya ke Ustadz Ridwan. Sedikit terjadi perdebatan, tapi di sini Pak Kiai untuk menyuruh mengumpulkan semua santri. Di saat semua sedang sholat, Satrio menengok ke arah Pak Kiai. Tapi yang terjadi, Satrio melihat jurik. Ketika semua panik, Ali melihat ke arah Pak Kiai, ternyata Pak Kiai menghilang. Para santri disuruh untuk beristirahat di tempat masing-masing. Di sini Ali bertanya kepada Satrio bahwa Satrio telah melihat jenazah yang meninggal dan Ali mengajak Satrio untuk kabur. Karena Satrio berpikir bahwa pesantren ini sudah tidak aman, ditambah Pak Kiai menghilang. Singkat cerita, Satrio dan Ali penasaran. Mereka pun menyelidiki, berharap mereka bisa menemukan titik terang. Di siang bolong Anissa bermimpi jurik dan kemudian Anissa pamit mau ke kamar mandi. Ali dan Satrio berdebat masalah penyakit santet atau medis dan mereka merencankan untuk kabur. Tapi Satrio mau izin ke Ustadz dahulu untuk menengok ibunya. Naas Ali harus melihat Ustadznya kerasukan. Mati kabeh, mati kabeh. Mati kabeh, mati kabeh. Jurik berbisik ke Anissa untuk melihat ke dalam rumah. Tapi Anissa tidak menanggapinya. Anissa memergoki Ustadznya sedang membuang sajen. Di saat kondisi panik, Anissa juga menemukan sajen di kamar mandi. Kemudian datang Nurul. Nurul membuang sajen yang ada di tangan Anissa.
Sungguh naas Nurul harus jadi korban berikutnya. Nur, lihat. Gelap. Gelap. Cerita berpindah ke Uzdad Bagas yang sedang memarahi Uzdad Rohim tentang kelalaiannya mengurus amanah kiai, amanah mengurus pondok. Cerita berpindah di mana semuanya sedang berzikir bersama, tiba-tiba di saat Anissa Satrio mengambil obat, jurik yang merasuki Uzdadnya bicara opo ayahmu masih hidup. Satrio pun pergi karena khawatir tentang keluarganya. Di sini Anissa melarang Satrio karena di luar tidak aman. Tapi Satrio bersikeras untuk pergi menemui ibu bapaknya. Keterlaluan Bapak Satrio digantung oleh kelompotan serba hitam. Di saat Satrio mengendap-endap, Satrio ketahuan, untung saja Satrio bersembunyi di tumpukan orang yang sudah meninggal. Suster? Singkat cerita, Anissa bertanya kepada Uzdad Bagas, di mana Uzdad Bagas berada. Saat kesurupan massal, Uzdad Bagas menjawab, saya sedang mencari Pak Yai bersama polisi. Dan jangan kamu berpikiran sayalah dalang dari semua ini. Di sini Uzdazah menenangkan Anissa. TPI Anissa bersikeras bahwa Uzdad Bagaslah yang menyantet Nurul. Singkat cerita, Satrio bertemu ibunya. Di sini Satrio melihat jenazah bapaknya. Ibunya bercerita tentang kematian bapaknya, di mana sekelompok orang berpakaian serba hitam yang membunuh bapaknya. Dulu Bapak Satrio, orang yang selalu membantu Kiai Satrio, di mana Bapak Satrio mendapat wasilah bisa menyembuhkan santet, tapi disitulah rasa iri para dukun. Dan justru kelebihan bapakmu mengundang kebencian kepada para dukun santet. Konflik ini dimanfaatkan untuk menyingkirkan bapakmu. Bapakmu dituduh dukun santet. Singkat cerita, Anissa mendapatkan bisikan untuk mengecek kamar Pak Kiai. Anissa buru-buru ngasih tahu Pak Bagas untuk segera mengecek kamar Pak Kiai karena di situ sumber masalahnya. Tapi Uzdad Ridwan melarangnya karena tidak sopan. Namun Anissa bersikeras untuk mengeceknya. Singkat cerita, Anissa dan Satrio mendobrak kamar Pak Kiai. Ada sesajen. Anissa bertanya pada Uzdad Bagas. Uzdad Bagaslah yang menaruh sesajen itu. Ini demi kebaikan kalian dan pesantren. Tapi kenapa kalian tidak mencurigai Uzdad Ridwan? Uzdad Bagas pun harus diikat oleh para santri. Pencarian para santri dimulai. Naas Anissa melihat Uzdad Ridwan sedang ritual. Ketika Anissa hendak pergi, Anissa tiba-tiba ketarik di dalam ruangan Uzdad Ridwan. Di saat para dedemit datang, mereka dikuatkan oleh Uzdad untuk menguatkan iman. Bak superhero Satrio datang di waktu yang tepat. Satrio bergelut dengan Uzdad Ridwan dan Anissa menyuruh Satrio untuk menghancurkan kendi. Kita bisa petik pelajaran dari film ini. Jangan sekali-kali bersekutu dengan setan, dengan alasan apapun itu.
Sekian dulu sobat,